We gotta get down there. Hit that slope right there. How are we gonna get you down? I'll get down. Halo para penghemat kuota yang suka nonton film tapi kuota lagi seret. Kembali lagi dengan gue di channel favorit kalian, Boom Movie. Karena banyak dari kalian yang request film Psikopat Cannibal, jadi kali ini gue akan bahas kembali sequel pertama dari film Wrong Turn yang rilis pada tahun 2003. Buat kalian yang belum tahu asal mula kemunculan Psikopat Cannibal ini, boleh tuh ditonton dulu sequel keempatnya yang udah gue bahas sebelumnya. Linknya ada di pojok kanan atas. Jadi seberapa sadis dan gilanya sih psikopat di film ini? Tapi sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Gue tunggu nih. Kalau udah, putar intronya. Oh my God. Are you crazy? From the fire tower, I've been looking all over Please for shut you. up and listen. Calm We down. gotta move. You one of them folks who call me People are dead. dead? What people? Film ini dimulai dengan lokasi diperlihatkannya hutan lebat West Virginia. Terlihat ada pasangan bucin yang sedang panjat tebing. Tampaknya si cowok sudah lihai memanjat, tetapi si cewek masih terlihat amatir. Lantas di saat si cowok sudah berada di atas tebing, dia pun senyum kegirangan. "Lihat nih Neng, hebat kan abang?" kata si cowok. "Bacot lo nyet," kata si cewek. Dan tiba-tiba hampir aja jatuh kan? Lantas saat itu juga sekejap tiba-tiba si cowok menghilang entah kemana dan muncul kembali seperti sudah dibunuh oleh seseorang dengan darah yang ngecrot ke muka si cewek. Lalu si cowok pun ditarik dan dilempar dari atas tebing. Jelas, karena ada tali pengait di antara mereka, si cewek secara otomatis ikutan tertarik ke arah atas tebing. Karena merasa nyawanya dalam bahaya, si cewek pun langsung memutus tali pengait itu. Dan karena panik mendadak, si cewek yang tadinya amatir jadi lihai nemplok di tebing tanpa pengaman. Namun itu tidak berlangsung lama. Dia pun terjatuh dari atas tebing, tapi untungnya dia tidak mati. Lantas ia pun melihat pacarnya yang sudah metong dan tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh dari atas tebing. Karena takut, dia pun lari dari tempat itu dengan tergesa-gesa. Hingga dia pun terjatuh karena ada prank kawat melintang yang melukai kakinya. Tak berselang lama dari situ, dia pun modar tertarik oleh sesuatu. Dan film Wrong Turn pun dimulai dengan diperlihatkannya laporan kasus-kasus orang hilang yang membuktikan bahwa tempat itu benar-benar berbahaya. Singkat cerita, kemudian scenes pun beralih kepada seorang pria yang sedang berkendara melintasi hutan West Virginia. Terlihat dia sedang terburu-buru karena kebelet boker. Namun apesnya dia malah terjebak macet. Karena udah gak tahan, dia pun turun dari mobil dan bertanya kepada supir truk di depannya. Supir itu pun menjawab bahwa di depan sana ada mobil tank berbahan bakar kimia tergelincir dan cairannya pun tumpah ke jalan hingga ke dalam hutan dan akan memakan waktu yang lama. Dia pun bertanya lagi, kenapa bisa jatuh? "Ya maneket bos," kata supir truk. Karena kesal, pria itu pun kembali ke mobilnya dan berputar arah. "Oh iya, gue lupa. Nama si cowok maco ini adalah Chris." Hingga singkat waktu, ia pun mencari jalan alternatif ke arah selatan. Lantas dia pun sampai ke pom bensin milik Pak Heri Ompong. Kenapa gitu? Ya karena dia ompong. Chris pun bertanya arah jalan, tapi Pak Heri cuma melongok karena dia nggak tahu apa-apa. Karena kesal, Chris pun berinisiatif melihat peta yang tertempel di sana.
dan melihat di sana ada jalan melingkar yang membelah hutan untuk menuju ke selatan. Namun sepertinya jalur yang dilihat Chris itu jarang digunakan oleh orang-orang. Lantas Chris pun berpamitan kepada Pak Heri Ompong dan Pak Heri pun berbicara pelan, "Don't play-play bosku," jika melintasi jalan itu. Seolah dia mengetahui sesuatu yang berada di tempat itu. Chris pun berkendara dengan kecepatan tinggi, hingga sampailah ia di jalan bercabang yang tadi dia lihat di peta. Dia pun sedikit agak bingung, namun mau bagaimana lagi? Dia pun memilih jalan ke kiri, lalu langsung tancap gas. Di sepanjang jalan, Chris melihat ada banyak hewan mati seperti diburu oleh seseorang. Dia pun keheranan melihat hal itu. Lantas di saat Chris sedang membenarkan kaset CD-nya yang rusak, tiba-tiba dia pun menabrak mobil yang sedang parkir sembarangan di tengah jalan. Sontak pemilik mobil itu pun datang dan berkata, "Lu mabok ya lur?" Chris pun meminta maaf dan berjanji kalau dia akan mengganti kerusakan mobil itu. Tapi kenapa lu parkir mobil di tengah jalan, nyet?" kata Chris. Mereka pun menjawab mobil mereka pecah ban karena terkena rantai berduri yang melintang di tengah jalan. Awalnya mereka berpikir kalau itu hanyalah kebetulan. Tetapi seorang wanita seksoi bernama Jessie menegaskan bahwa rantai itu diikat di pohon dan dibentangkan ke tengah jalan seolah itu sengaja untuk ngeprank mobil-mobil yang sedang melintas. Singkat waktu mereka berempat pun memutuskan untuk mencari pertolongan di sekitar jalan ini. Dan sepasang bucin menunggu di mobil. Mantap. Namun seperti kata Pak Heri Ompong, "Don't play-play bosku," jika berada di jalan itu. Lantas sepasang bucin itu pun sedang santuy sambil ngudut sebatang Genji, tanpa sadar kalau ada yang memperhatikan mereka dari dalam hutan. Lantas mereka pun ngefly karena Genji itu. Dan si cewek pun memaksa si cowok agar menyerahkan mic-nya agar bisa dia gunakan untuk karaokean. Hade. Di sisi lain, 4 orang yang sedang mencari bantuan keheranan dengan adanya api unggun di tengah hutan. Lantas mereka pun berteriak meminta bantuan, namun hasilnya nihil. Kembali lagi ke dua bucin. Usai karaokean dengan mix si cowok, si cewek pun menggondol mobil Chris untuk mencari udut. "Ah, ganteng doang, udut cuman sebatang," kata si cewek. Lalu mendadak pacarnya pun hilang. Hey, did you find anything to eat? Karena keheranan, dia pun keluar dari mobil dan mencari AA tersayang. Dan tiba-tiba dia pun melihat kuping yang sudah terpotong tergeletak begitu saja. Si cewek berpikir, "Ah, nggak mungkin dong itu kuping monyet, soalnya kuping itu pakai anting. Atau jangan-jangan itu kuping..." Si cewek pun koit digondol si kopet dengan kawat berduri. 2 orang sudah modar, tersisa 4 orang lagi. Sampai Chris dan Jessie pun menemukan jalan buntu di ujung jalan. Ya mau bagaimana lagi, mereka pun terpaksa mencari jalan lain untuk meminta pertolongan. You're stupid. Maybe we shouldn't have left Francine and Evan. Make this quick. Singkat waktu mereka pun menemukan sebuah gubuk tua yang dipenuhi oleh mobil rongsok. Ah, udah pasti ini mah rumah si kopet. Lalu Jessie pun punya firasat buruk dengan rumah tua itu. Tapi karena keadaan emergensi, mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Okay, who lives here? Terlihat suasana di rumah itu sangat berantakan.
Ya kalau rapih mah bukan rumah psikopat, Neng. Mereka pun mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan seperti telepon atau apalah itu. Namun yang mereka temukan hanyalah barang-barang rongsokan. Kemudian si cewek yang bernama Carly tiba-tiba pengen ngompol. Dia pun masuk ke dalam WC yang baunya cetar membahana. Lalu dia pun melihat ada banyak sekali gigi-gigi manusia yang berada di dalam toples. Beralih ke Chris, dia pun membuka kulkas niatnya pengen minum es dawet. Dia malah nemuin daging-daging aneh seperti daging manusia. Dan parahnya, Jesse menemukan kawat besi berduri di rumah itu. Seketika itu dia pun panik dan yakin kalau itu adalah rumah psikopat. Dan sialnya, secara bersamaan mobil legend psikopat pun datang dengan menderek mobil-mobil mereka. Sontak mereka pun panik dan mencoba untuk lari dari pintu belakang. Namun seperti biasa, tidak semudah itu, Fernanda. Dan akhirnya para psikopat itu pun masuk ke dalam rumah. Chris dan yang lain bersembunyi dengan penuh rasa was-was. Lalu tiba-tiba mereka pun melihat jasad si bucin yang sudah dibawa ke dalam rumah itu untuk dijadikan makan siang. Lantas si bucin pun dibawa ke atas meja kopet, lalu dipotong-potong seperti hewan kurban. Singkat waktu setelah menikmati hidangan tubuh bucin, para psikopat itu pun bobok siang. Karena ada kesempatan, Chris dan yang lain berusaha mengendap-endap kabur dari rumah itu. Namun apesnya saat sedang membuka pintu, engsel betot itu pun berisik. Chris menahannya sampai tangannya berdarah, namun tiba-tiba karena sudah ketahuan, Chris dan yang lain lari terbirit-birit. Tidak lupa psikopat itu mengeluarkan mobil legendnya untuk mengejar Chris dan kawan-kawan. Melihat hal itu, Chris dan partner pun semakin berlari kocar-kacir hingga sampailah mereka di tempat di mana ada banyak sekali mobil-mobil rongsok bekas korban pembegalan prank kawat berduri psikopat. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan psikopat yang mengetahui kalau mereka ada di sana. Sadis sekali ya, lur. Mereka pun bersembunyi dari para psikopat yang ingin memburu mereka. Lalu Chris pun mempunyai cara untuk mengalihkan perhatian para psikopat itu. Sementara yang lain mencoba untuk merebut mobil tersebut. Namun mereka menyepelekan power attack psikopat. One shot, ambruk. Chris pun tertembak di bagian kakinya. Melihat Chris terluka, si cowok Kiting pun mencoba mengalihkan perhatian mereka. Untungnya dia masih bisa selamat. Lantas Chris dan dua cewek lainnya berusaha mengambil mobil psikopat sambil dikejar-kejar dengan ketawa yang mengerikan. Si Kiting pun berlari dengan kecepatan tinggi dengan 3 orang yang lain ngebut membawa mobil mencari keberadaan si Kiting. Mereka pun menyuruh si Kiting untuk masuk ke dalam mobil. Namun si Kiting sontak terdiam karena terkena beberapa tusukan panah di punggungnya. Sungguh GG sekali skill memanah psikopat ini. Merasa si Kiting sudah modar, mereka pun langsung ngebut sementara si Kiting dibawa untuk dijadikan santapan psikopat kanibal. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan sialnya jalan pun buntu. Dengan terpaksa mereka pun turun untuk berjalan kaki melintasi hutan itu. Hingga mereka menemukan ada menara pengawas.
Mereka pun langsung menaiki menara itu dan di dalamnya terdapat kotak P3K. Lalu salah satu temannya mengobati luka dari kaki Chris. Sementara Carly menemukan sebuah radio. Mereka pun berusaha meminta bantuan dengan radio itu. Namun seperti biasa, tidak semudah itu, Fernanda. Radio itu tidak berfungsi dengan baik. Saat mereka sedang sibuk dengan radio itu, di luar sana terlihat para psikopat berhasil membuntuti mereka. Saat psikopat hampir tidak menyadari dan melewati menara itu, tiba-tiba radio itu berfungsi dan mengeluarkan suara yang keras. Kampret anjing nih mah radio. Alhasil karena sadar, psikopat itu pun menyerang menara itu. Dikarenakan tidak ada jalan masuk, psikopat itu membakar menara itu. Chris dan yang lain panik lalu memutuskan untuk melompat dari menara itu daripada harus mati terpanggang atau jadi santapan psikopat. Lalu mereka pun melompat dari menara itu satu persatu. Beruntungnya mereka masih selamat. You okay? Do you think they saw us? Hingga pada akhirnya para psikopat itu tahu kalau mereka tersangkut di atas pohon. Hingga mereka mengutus psikopat yang paling bungsu untuk menyerang dari atas pohon. Sementara psikopat yang gede-gede memanah mereka dari bawah. Dan benar saja, ketika si Carly ingin melangkah, dia pun dikampak sampai buntung di bagian mulut, sementara badannya jatuh ke bawah. Hade. Sekarang hanya tersisa Chris dan Jesse. Chris pun berencana untuk menjatuhkan psikopat bungsu dari dahan pohon, sementara Jesse mengalihkan perhatiannya. Mamam tuh. Benar saja, psikopat bungsu pun jatuh dari atas ketinggian yang cukup ekstrim. Lalu apakah dia mati? Oh, ya jelas aja. Enggak lah boy, bukan psikopat namanya kalau gitu aja mati. Lalu Chris dan Jesse pun lolos dari tempat itu meskipun masih dikejar-kejar oleh psikopat. Mereka pun bersembunyi di balik air terjun hingga pagi hari tiba. Chris dan Jesse pun melanjutkan pelariannya. Hingga mereka pun melihat jalan raya di bawah sana. Lalu ketika mereka hendak turun, How are we gonna get you down? I'll get down. Chris pun dilempar kapak kopet dan dijatuhkan dari atas tebing. Sementara itu Jesse diculik. Melihat ada mobil polisi, Chris pun bergegas turun untuk meminta tolong. Halah, tapi tuh polisi nggak percaya dengan Chris. Akhirnya dia pun percaya setelah kelilipan panah asmara psikopat. People. Chris pun mencoba bersembunyi sementara tubuh polisi itu diambil untuk disembelih. Chris yang tahu kalau Jesse diculik, dia pun nemplok di kolong mobil untuk mengikutinya. Hingga Chris pun sampai kembali ke rumah psikopat. Lantas Chris pun mempunyai ide untuk melawan psikopat. Sementara para psikopat sedang sibuk dengan buruannya. Lalu terjadilah adegan battle royale yang menegangkan. Chris pun menabrak mobil itu dengan mobil polisi dan bertarung dengan para psikopat. Dia pun berhasil melumpuhkan salah satu para psikopat dengan kunci mobil dan membebaskan Jesse. Namun
Untung aja Jesse memegang panah dan memanah kelapa psikopat itu. Sementara itu datanglah psikopat bungsu menghajar Chris dan Jesse. Dan akhirnya Jesse pun mengkampak psikopat bungsu sampai tumbang. Chris pun mengambil senapan yang hanya tersisa 1 peluru saja. Mendadak para psikopat yang sudah tumbang itu pun kembali bangkit. Lalu Chris pun mempunyai ide dengan cara meledakkan mobil berbahan bakar itu. Dan meledaklah rumah psikopat dengan dahsyat. Singkat waktu mereka pun pergi menggunakan mobil derek psikopat. Lantas mereka pun pergi menghampiri pom bensin milik Pak Harry Ompong. Lantas Pak Harry Ompong pun kaget melihat Chris dan Jesse berhasil selamat dari psikopat penghuni hutan West Virginia. Dalam hati dia berkata, "GG sekali kau Kisanak." Lalu Chris pun membawa peta yang tertempel di sana. Lalu lekas pergi dan film pun belum berakhir. Singkat hari malam pun tiba. Terlihat seorang polisi datang terlambat ke TKP yang dia kira semua sudah berakhir. Lalu tiba-tiba psikopat bangkit lagi, boy. Hahaha. Gimana? Kuat sangat kan psikopat ini? Bang, psikopat kan masih hidup. Terus kelanjutan filmnya masih ada nggak? Ya jelas masih ada lah, boy. Ada banyak sequel kelanjutan film Wrong Turn yang akan Boom Movie bahas. Jadi buat kalian silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update kelanjutan film Wrong Turn yang kentang sangat ini. Pamit dulu, boy. See you in the next film.